Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Halo anak-anakku sekalian, selamat datang saya ucapkan kepada kalian calon ya, masih calon ya kak ya ini ya. Mereka masih calon ya. Ini di depan saya ini masih ada kakak-kakak OSIS yang lembur bekerja untuk merekor kegiatan ini ya demi kalian. Jadi selamat datang kepada kalian siswa-siswi calon SMA Negeri 1 Ngamprah. Calon siswa SMA Negeri 1 Ngamprah. Perkenalkan, saya Ibu Ana Nugrahaini, mengajar PPKN di kelas 11 dan 12 terutama. Selanjutnya, selain mengajar, saya juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana. Nah, ini sebelum saya masuk materi yang harus saya sampaikan kepada kalian, informasi aja nih, nanti kalau kalian sudah sekolah, ketika kita tatap muka, ataupun mungkin dalam keadaan daring, sekolah ini juga menyediakan peminjaman tab, yang untuk siswa-siswa yang memang ada gangguan untuk pembelajarannya apabila ada gangguan HP-nya lah atau apapun. Sekolah menyediakan peminjaman tab. Kalian boleh menghubungi saya. Ataupun nanti yang aktif di OSIS, di kegiatan ekskul, kalian mau pinjam tempat, lapangan dan sebagainya, semua ada fasilitasnya loh ya, dan itu kalian tinggal ajukan kepada pembimbing kalian, pembina kalian, nanti baru diserahkan perizinannya ke saya, baru kalian boleh menikmati fasilitas yang ada, termasuk wifi di sekolah ini. Bebas ya, tapi bukan buat game ya. Biasanya anak-anak tuh kalau pas lagi ini selangnya itu mumpung di sekolah, pakai akun sekolah langsung ngedownload game, benar ya? Kali ini Ibu mau menyampaikan dan diminta untuk memberikan materi tentang pendidikan dan pembentukan karakter. Pendidikan dan pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu bukan sebuah pelajaran, tetapi sebuah pembinaan yang memang kalian harus pahami. Dan itu bisa muncul dari sebuah kebiasaan. Tapi kalian harus paham dulu bagaimana membentuk karakter kalian. Kalau ketika kalian sendiri tidak ada berkeinginan untuk membentuk karakter kalian dengan karakter yang baik, ya tidak bisa. Seperti itu. Nah, perihal tentang pendidikan dan pembentukan karakter ini, kita lihat nih. Ada 3 hal. Karakter ini bisa terbentuk di dalam kehidupan. Pertama, beragama. Kedua, kemudian bermasyarakat. Ketiga, bernegara. Beragama itu berarti kita hubungan kita yang pertama kali sebagai manusia sejak kita lahir, kita itu dapat nafas ya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa hidup ketika kita nggak dikasih nyawa. Berarti karakter kita harus terbentuk dengan hubungan kita dengan yang punya dunia ini dulu. Berarti hubungan dengan pencipta. Buat yang muslim, sudah belum? Salat 5 waktu. Jangan 2 waktu, subuh dengan maghrib aja. Maghrib itu juga kalau emaknya teriak-teriak dulu, kalau enggak game di tangan terus, gitu. Ya. Jadi sudah belum kalian sudah menjalin hubungan dengan pencipta kalian? Kemudian yang kedua, hubungannya dengan sesama. Hubungan dengan sesama kita. Udah baik-baik belum kalian dengan teman-teman? Atau dengan kakak adik aja di rumah dulu, gak usah jauh-jauh. Kan tetap itu sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan makhluk lain, dengan hewan dan tumbuhan. Kalau saya
Membiasakan di rumah itu punya binatang dengan memelihara binatang, mau burung, mau ikan, atau kucing mungkin yang lagi booming ini, memelihara tanaman dan sebagainya. Kalian bisa nggak menghargai binatang atau hewan peliharaan kalian ini? Nah, ketika kalian sudah bisa mengadakan hubungan dengan pencipta, hubungan dengan manusia, hubungan dengan binatang atau tumbuhan yang Tuhan atau Allah ciptakan, itu kalian sudah mulai bisa membentuk karakter kalian di dalam beragama. Yang kedua, kalau masih bingung, ikuti saja dulu ya, dengerin dulu. Kemudian pembentukan karakter, kalau kemarin beragama, sekarang pembentukannya kita harus ngebentuk diri siswa itu, terutama anak muda, sekarang harus dibentuk karakternya dalam bermasyarakat. Sekarang kalian kalau udah pernah dengar itu ada kalimat istilah simpati dan empati, peduli. Sudah belum kalian peduli dengan orang lain? Kalau hanya bilang, aduh kasihan ya, itu hanya simpati. Aduh saya turut berduka cita, itu masih hanya simpati. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, ketika ada yang jatuh, terus kamu, aduh kasihan kamu tolong, nah itu sudah empati. Peduli itu. Sudahkah kalian sampai di situ? Sudah kamu lakukan. Tingkat empati itu baru top. Tapi jangan empati untuk ngasih contekan, nggak bagus. Apalagi nanti yang sistem GC, Google Classroom. Teman-teman yang telat kasih kopas, dosa, sumpah dosa, ya, ibu kasih tahu. Dah, itu peduli, tapi bukan peduli yang itu yang dimaksud. Kemudian gotong royong kerjasama itu tadi, kerjasama, gotong royong dalam hal yang positif. Ketika nanti misalnya sudah tatap muka, kita di kelas ada piket, yang satu nyapu, yang satu ngepel, yang satu angkat-angkat bangku, meja atau bukan meja, kursi di atas meja ditaruhnya, itu kan ada kerjasama, gotong royong. Kalau kamu nggak ada seperti itu ya masing-masing, yang lain bekerja, yang cewek bedakan, yang cowok main HP, ngobrol dan sebagainya, atau goda-godain teman-teman ceweknya, udah nggak ada gotong royong. Tolong menolong, nolongin temen, ingat ya, lihat, nolongin tuh yang gimana? Nolongin karena ada modus salah tuh. Nolongin tuh harus dari hati yang tulus. Jangan modus karena seneng, aduh agak cantik nih, boleh juga nih, agak seksoy nih, bannya bocor baru tolong. Kalau yang rada gendut-gendut, pura-pura nggak lihat deh. Itu. Terus kemudian yang keempat, menyayangi dan menghargai. Menyayangi juga berarti bukan menyayangi dengan I love you, tebar pesona, tidak, tapi menyayangi manusia-manusia, teman-teman di sekitar kita yang memang perlu kita sayangi, karena dia adalah makhluk Tuhan, dan hargai mereka sebagai manusia. Nanti saya kasih contoh dengan poster-poster yang ada. Kemudian yang ketiga, tadi satu tentang pembentukan karakter dalam kita sebagai bangsa bernegara. Kedua, pembentukan karakter sebagai manusia bermasyarakat, karena kamu hidup dengan orang lain, tidak bisa dengan hidup sendiri. Dan yang ketiga, bernegara, ini tingkat yang tertinggi. Sudahkah kalian menjadi warga negara yang baik? Nah itu makanya kamu harus belajar PKN. PKN-nya dapat 70 jelek gitu loh ya. PKN tuh minimal seminimal-minimalnya harus 75. PPKN 60, aduh, mau masuk ngelamar kerja, mau masuk perguruan tinggi, PPKN-nya 60, ada apa ini moralnya? Nggak cinta negara ini. Harus kamu cinta Indonesia. Kalau nggak cinta Indonesia, nyepelein Indonesia, jangan hidup di Indonesia. Kalau kamu menghina presidenmu, pemimpinmu dan sebagainya, jangan hidup di Indonesia. Cintai negaraku, apapun keadaanmu, keadaan negara kita saat ini. Karena kita bisa berdiri, bisa kuat kalau kitanya sendiri yang kuat. Kalau kita yang hancurin di dalam, bagaimana? Saya ingat presiden pertama kita Soekarno itu bilang, negara yang kuat itu dia bilang begini,
zaman saya itu ada, cari quotes-nya, tepatnya saya kurang hafal, tapi intinya saya lebih mudah menghadapi penjajah, tapi kalian akan lebih sulit karena yang kalian hadapi adalah bangsamu sendiri. Itu musuh yang terbesar. Nah, kalau bangsa lain kita yang menjajah kita lawan. Nah, kalau bangsanya kita sendiri yang membenci negara kita, yang membenci orang-orang pemerintah kita, gimana ini dalam negeri kita? Begitu. Oke, lanjut sudah ya, tiga karakter yang dibentuk. 1, beragama, hubungan kalian dengan Tuhanmu. 2, masyarakat dengan teman-teman lingkungan manusiamu. 3, bernegara, karena kamu hidup di sebuah negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, kasih contoh aja dulu nih, contoh orang nggak memiliki karakter. Dia bisa saja ini lalai terhadap tugasnya sebagai hamba Tuhan. Saya agak di sini ya, karena ini tidak lalai terhadap tugasnya sebagai hamba Tuhan, abai nggak ibadah, yang muslim tidak melakukan sholat 5 waktu, mau makan langsung makan, nggak berdoa dulu, nggak pernah bersyukur, ngeluh aja terus. Itu sudah orang yang tidak berkarakter. Terus dia acuh terhadap sesama manusia. Kalau sekarang lagi orang yang COVID, kalahkah asieun. Padahal kan kita ngirim makanan pun nggak bersentuhan bisa loh. Itu ya, acuh tak acuh terhadap teman yang kena musibah, nggak mau merawat sekitar. Nah, anak-anak sekarang tuh buang sampah sembarangan tuh. Itu sudah tidak berkarakter tuh. Belajar dari rumah. Habis makan cuci piring langsung. Gelasnya langsung dibawa ke belakang, ke dapur, cuci. Jangan didiamin, jangan ditumpuk. Tunggu 1 minggu, sudah sedapur penuh baru dicuci. Begitu. Apalagi anak perempuan. Ya, jangan sampai seperti itu. Lalai, bertanggung jawab sebagai anak. Bantah orang tua, suka bohong. Banyak hal yang kalian lebih tahu apa yang sering kalian lakukan kepada orang tua dan merasa paling benar sendiri anak-anak muda sekarang itu. Lalai sebagai tanggung jawabnya sebagai pelajar. Nanti udah belajar nih, mulai minggu depan nih tanggal 26 kalian sudah mulai masuk. Itu sistemnya daring. Ujian kalian adalah belajar di rumah, itu ujiannya lebih berat. Karena apa? Santai. Atasnya baju seragam, bawahnya kolor aja kita nggak tahu. Atasnya baju seragam, bawahnya sarung kita nggak tahu. Itu kalau lagi meet, kalau lagi nggak meet, kamu kayaknya kalau sambil nongkrong, sambil BAB juga bisa. Nggak pernah tahu kita guru. Tapi penting kamu kerjain, bener nggak? Ya. Jadi jangan males. Ujiannya itu kalau di rumah itu mengundang hawanya santai, males-malesan, sambil tidur-tiduran dan sebagainya. Nah, ketika lalai, aplikasi nggak bisa bohong, sudah kosong nilaimu. Selamat menikmati, nanti temannya naik ke angkatan kelas 11, kamu dadah yuk bye-bye. Begitu. Bolos, menunda tugas dan sebagainya, itu gaya anak sekarang nih. Ingat, jangan sombong. Kalian anak-anak online, jangan sombong. Ya, anak-anak yang lebih bertanggung jawab, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ilmunya itu adalah ketika tatap muka sebetulnya. Jadi ujian kalian adalah anak online harus belajar lebih. Karena apa? Kesempatannya tidak tatap muka dan lebih santai. Jadi tanggung jawabmu harus lebih besar untuk menjadi sama dengan anak-anak yang dulu tatap muka. Dan saya yakin walaupun online, ketika kamu belajar dan melakukan tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh, itu pasti bisa berhasil. Kemudian juga sebagai warga negara lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dia buat kerusakan, misalnya nanti nggak naik, kemudian kamu ngerusak sekolah, ataupun nggak usah ngerusak lah, nanti duduk sembarangan, kursi digoyang-goyang gini nih, nah tahu-tahu gubrak, jatuh,
mending jatuh orangnya yang sakit, ibu mah sebagai sarana hore gitu kan. Tapi kalau kursinya rusak, udah punya negara, kamu mau ganti dari hal-hal yang kecil. Nah, nulis gatal tangan tuh kalau nggak nulis di meja, coret-coret di meja buat sesuatu tulisan. Nah, itu tolong dipelihara, jangan ada. Nah, itu ada beberapa hal yang menunjukkan sikap contoh orang-orang tidak memiliki karakter. Hal-hal kecil sebetulnya, sepele ya, buang sampah sembarangan, nulis di meja, nggak ngerjain tugas, itu udah nggak berkarakter. Cuek terhadap dirinya sendiri, nggak mau bantu orang tuanya cuci piring aja. Kali-kali dia tidak mencintai dirinya untuk rajin mandi. Nah, sekarang masuklah intinya dari apa yang saya sampaikan ini. Ada hal penting, yaitu sebetulnya kamu itu selain menjalankan pembelajaran atau pendidikan agama yang kamu anut, yang kalian anut sesuai dengan ajaran agama masing-masing, itu kamu jangan lupa pengamalan nilai-nilai Pancasila. Udah, Gubernur Jawa Barat kita, Bapak Ridwan Kamil, berpesan ketika membuka MPLS secara online. Beliau bilang, negara kita ini adalah sebuah rumah sebetulnya. Sebuah rumah yang harus dijaga. Sebuah rumah yang harus dijaga. Apabila rumah ini nggak dijaga oleh kita sendiri, nggak dirawat, ya sudah hancur. Kamu pernah lihat nggak rumah kosong itu, kalau kosong malah nggak kerawat ya, tambah hancur kan? Iya. Nah, negara kita adalah rumah yang terisi. Jadi harus dirawat, tapi dirawat juga harus dibersihkan setiap hari. Ketika lebaran mungkin dicat lagi, begitu. Nah, itu ibaratnya negara kita ini rumah besar kita, rumah orang-orang Indonesia. Kesatu, ketuhanan yang Maha Esa. Beliau mengingatkan, itu tadi, caranya ngerawat rumah itu bersyukur, berdoa, aduh aku udah punya rumah yang bagus nih, negara Indonesia nih harus dirawat. Caranya apa? Ya jangan dibuat rusak, jangan demo kemana-mana, yang sudah dibangun oleh pemerintah jangan dihancurin. Bersyukur sama semesta, sama yang punya semesta. Kita punya negara yang luar biasa indahnya. Sudah bersyukur belum? Sila ke-1. Sudah melakukan sholat 5 waktu belum? Sudah rajin berdoa pagi dan malam untuk anak-anak yang non muslim, baca Quran, baca Alkitab, sudah belum? Tanyakan pada diri kalian masing-masing. Kalau belum, lakukan enak ya. Yang kedua, pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ini tadi yang saya bilang, kita harus menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia secara dunia. Ketika ada yang musibah ya kita tolong. Jangan diem aja. Aduh untung gak di Indonesia ya, Jepang lagi tsunami, untung gak di Indonesia. Kita cuek aja. Oh betul, bersyukur. Tapi kita tidak pernah tahu nyawa kita kapan kita harus menghadap kepada yang punya semesta. Jadi kita harus menghormati sesama manusia. Memanusiakan manusia ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan di mata Tuhan, di mata Allah. Walaupun ada berbeda. Jadi yang ketiga, ketika kita sudah menghargai sesama manusia itu, kita kan di Indonesia ini banyak pulau-pulau ya, banyak suku-suku. Jangan bilang lagi aku suku Jawa, aku suku Sunda yang paling baik, paling sopan, sementara suku Batak itu wak kasar lah, suku Manado, Ambon, tukang gelut, tukang makan, nggak bisa begitu. Kita tetap satu Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan lihat perbedaan, karena kita memang berbeda, tapi cari persamaannya. Coba kalian ingat,
Kalian perhatikan, kali kamu kakak beradik sama nggak? Beda kan? Kamu dengan sepupumu sama nggak? Beda kan? Di luar sana banyak lagi orang berbeda dengan sukunya, dengan agamanya, dan memang berbeda. Tapi jangan kita cari perbedaannya. Kalau dicari pasti berbeda terus. Tapi cari persamaannya. Kita sama-sama pengen damai, kita sama-sama ingin bahagia, kita sama-sama pengen masuk surga. Bener nggak? Ya, kita sama-sama pengen menjadi orang yang berhasil. Kita pengen sama-sama menjadi orang-orang yang mungkin nanti menjadi kepala sekolah, gubernur, bupati, semua berhak untuk itu. Jadi sekali lagi, jangan cari perbedaan. Suami istri aja berbeda kok, laki dan perempuan. Dan kemudian berusaha untuk bersatu, makanya utuh sampai mati. Nah, cari persamaannya. Kalau nggak mau cari persamaannya ya sudah, bubar jalan. Nah, negara ini, rumah ini harus dipelihara supaya tidak hancur ya. Nah, ada contoh nih yang luar biasa, yang real. Ketika kita menghargai sesama manusia, kita tidak membedakan manusia lain yang memang berbeda dengan kita, dan kemudian menjaga persatuan itu. Seman Satu Ngamprah itu punya ikon loh. Kita itu sudah angkatan ketiga. Seman Satu Ngamprah punya anak Papua yang bersekolah di sini. Mereka dikirim dari Papua langsung oleh pemerintah dan dititipkan di sini. Sudah ada yang lulus angkatan pertama itu sudah keterima di Universitas Negeri Sumatera Utara, jurusan farmasi. Kemudian yang berikutnya lagi dia juga masuk Universitas Negeri Semarang, jurusan akuntansi. Kuliah di Boromeus keperawatan, kuliah di STKIP Siliwangi. Luar biasa itu anak-anak Ngamprah. Begitu luar biasa yang Ngamprah. Dan kalian boleh lihat betapa Seman Satu Ngamprah itu punya anak-anak yang berbeda, tetapi kita harus menghargai, harus menyayangi. Berbeda loh. Orang Sunda mah putih-putih, ini mah gelap-gelap. Kita lihat ya. Nah, itu dia. Inilah anak-anak Seman Satu Ngamprah yang asli Papua, luar biasa. Jadi selamat datang anak-anak Papua, dan semoga kalian betah juga di Seman Satu Ngamprah ya, karena kita ini keluarga. Lanjut. Yang keempat, musyawarah. Yang keempat adalah, ayo, apa? Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di dalam itu ada musyawarah. Kalau ada apa-apa tuh diomongin, diobrolin. Musyawarah, diskusi. Jangan merekedawang. Jangan merasa paling benar, ketong para sea ya. Jangan gelut. Udah ngobrol, pasti bisa. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan kekeh. Gitu. Yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepannya lagi ini generasi kalian yang bisa mengajukan Indonesia, ekonomi Indonesia semakin baik. Ya sekarang untuk keadaan COVID gini ya memang kita tidak bisa apa-apa, seluruh dunia ini, bukan hanya Indonesia saja. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Karena sebetulnya apapun yang terjadi, Allah itu mencukupkan apa yang kita butuhkan ketika kita bersyukur. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perekonomian di Indonesia pada akhirnya nanti diharapkan ada pemerataan. Walaupun tidak bisa si A si B kayanya sama, gajinya sama, nggak bisa. Harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan, baru dapatkan imbalan yang sesuai. Oke. Yuk selamatkan bangsa dan negara kita. Jadi jagalah Pancasila. Bentuk karakter kalian. Baik itu
dari dalam diri kalian, kuatkan iman kalian, dekatkan iman kalian, hati kalian terhadap Tuhan kalian masing-masing. Kedua, hargai semua manusia, jangan lihat perbedaan, tapi cari persamaannya, sehingga kita bisa damai. Yang ketiga, apa tadi? Saya kok jadi lupa deh. Bernegara. Hanya kita yang bisa merawat rumah kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti kakak tolong tayangkan. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno bilang, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kalau kita yang tidak berusaha sendiri, yang menjaga sendiri. Itu quotes dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Camkan. Berikutnya lagi saya kasih. Ini dari Bung Hatta. Bung Hatta ini adalah wakil presiden pertama kita juga. Beliau mengatakan, kalau kita nggak cerdas atau kurang cerdas, itu dapat diperbaiki dengan belajar. Sekali lagi, kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Nggak dibilang bodoh loh ya, nggak ada orang itu bodoh. Yang ada tuh males. Nah, terus lanjut, beliau bilang, kalau kurang cakap, berarti kurang cerdas juga, nggak cerdik. Itu dapat dihilangkan dengan pengalaman. Pengalaman itu diperoleh dengan kamu mau bergaul dan menjalani kehidupan, proses kehidupan. Mau yang suka, mau yang senang, mau yang enggak, kamu boleh jalanin. Dan kamu bisa pendewasaannya semakin baik, bukan semakin hancur. Ketika salah ditegur mau ya, dan kemudian mengakui salah dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu pertumbuhan karakter yang baik. Jadi pahami sekali lagi kata Pak Hatta, Bung Hatta itu kalau kami menyebutnya. Nggak cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar. Nggak cakap, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Yuk belajar lebih dewasa dengan pengalaman. Tapi satu hal, tidak jujur itu yang sulit diperbaiki. Jadi kamu nggak boleh nggak jujur. Belajar untuk jujur. Karakter yang paling dalam sekali itu, jujur. Yang terakhir, saya ambil nih dari presiden kita. Kalau kamu nggak suka sama presiden kita yang sekarang ini, ya harus suka dong. Kan tadi udah dibilang berkarakter. Sebagai bangsa yang berkarakter, bernegara dalam kenegaraan, mencintai negara kita. Siapapun pemimpinnya. Jadi kalau ada teman, ada orang yang suka jelek-jelekin pemimpin pemerintahan kita, ya sok atuh ganti kamu yang jadi presiden, bisa nggak? Jangan hanya protes saja. Ntar jadi KM aja belum tentu kamu bisa pimpin temanmu di kelas. Dari itu aja dulu, ya baru bisa koreksi diri, gitu. Dalam artian gini, ketika kita boleh mengkoreksi orang ketika ada salah nggak apa-apa kok. Tapi kita koreksi diri sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain, ya. Nah, saya sebagai guru PPKN, siapapun pemimpin kamu, hormati dan hargai. Beliau bilang gini, memang baik jadi orang penting. Semua orang kan pengen jadi orang penting. Jadi pejabat, berhasil, jadi dokter, jadi orang kaya dan sebagainya, ngetop dan sebagainya. Tapi lebih penting jadi orang yang baik. Sekali lagi, memang baik jadi orang penting. Tapi lebih penting jadi orang yang baik. Dan yang lebih penting lagi adalah apa, Cik? Jadilah orang penting yang baik. Jadilah orang penting yang baik. Jadi kamu ngetop tapi baik. Wah, keren. Kamu ganteng tapi baik. Kamu benghar tapi gak pelit. Kanan kiri cewek-cewek langsung I love you. Wah, mau jadi mantu gitu. Ya kan? Jadilah orang penting yang baik. Jujur ya nak ya. Oke, terakhir saya tutup. Nanti kalian lihat tuh
Begitu masuk gerbang Seman Satu Ngamprah, ketika kalian sudah resmi jadi siswa Seman Satu Ngamprah, welcome to Seman Satu Ngamprah. Di bawahnya ada tulisan attitude change everything. Attitude, sikap, karakter, itu yang bisa merubah segala sesuatu. Jadi ingat, sepintar-pintarnya orang, kalau dia sombong, karakternya nggak bagus, dia tidak akan berhasil. Oke? Saya pikir cukup ya. Nanti kebanyakan kamu bosen. Jadi sekali lagi yang saya ingatkan, attitude change everything. Itu pedoman untuk anak-anak Seman Satu Ngamprah. Tanamkan karakter yang baik. Jadilah anak yang baik. Kalau pinter, lebih bagus lagi. Kalau nggak pinter, ya nggak apa-apa. Syukuri kemampuan yang kamu dapatkan dari Allah hanya itu. Tapi jadilah orang baik. Jangan cari perbedaan. Jangan lihat perbedaan karena memang kita berbeda. Tapi cari persamaan. Supaya negara kita, rumah kita ini tetap utuh. Sampai nggak tahu kapan nanti. Sampai ibu nggak ada, kalian nanti yang jadi pejabat. Dan bergaullah dengan orang-orang yang beraura positif ya, yang menebarkan kebaikan. Begitu? Oke. Terapkan 3S. Senyum, salam, sapa. Halo, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum, terima kasih. Kan begitu. Salam, senyum, sapa. Sekali lagi, attitude change everything. Kalau kata Pak Ridwan Kamil, ikan hiu makan pepaya. I love you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Makasih. I love you.